Bab 571. Huan tidur sepanjang hari dan tidak bangun sampai malam. Murphy memberinya obat dan bertanya dengan khawatir, "Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu masih merasa tidak enak badan?" Huan bersandar di bantal dan berkata dengan lemah, "Kepalaku masih sedikit sakit. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar." Kata Pak Tua, "Kamu tiba-tiba jatuh sakit karena terlalu lelah dan masuk angin." Oh, hati Murphy terasa sakit saat melihat wajah pucat gadis itu. "Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak pergi terlalu jauh sebelum aku pergi? Kenapa kau pergi ke tempat seperti hutan laba-laba?" Hidung Huan sedikit tersumbat, dan suaranya yang sengal terdengar berat. Dia terdengar seperti sedang menangis. "Bukankah Yang Mulia sudah memberitahu Anda alasannya? Dia bilang kau kabur sendirian karena takut pada kutukan. Kau tersesat di jalan dan masuk ke hutan laba-laba." Murphy mengerutkan kening. "Aku tidak percaya padanya. Kau bukan tipe orang yang meninggalkan teman-temanmu dan kabur sendirian. Katakan sejujurnya, apa yang terjadi?" Huan bisa menebak secara kasar apa yang dipikirkan Ratu Peri. Dia bukan orang suci dan tidak berniat menyembunyikannya dari Ratu Peri. "Yang Mulia berkata Anda terkena kutukan dan tidak sadarkan diri. Ia mengatakan kepada saya bahwa Anda membutuhkan air mata penyihir laba-laba untuk diselamatkan. Itukah sebabnya kamu pergi ke hutan laba-laba?" Melihat anggukannya, seluruh hati Murphy meleleh. Dia tidak pernah menyangka Huan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Perasaan yang murni dan tulus seperti racun dalam madu. Dia tahu bahwa dia akan hancur jika memakannya, tetapi dia tetap tidak bisa menahan godaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. "Mengapa kamu begitu bodoh?" Huan tampak bingung, tidak mengerti mengapa reaksi Murphy begitu kuat. Dia dipaksa masuk ke hutan laba-laba oleh Ratu Peri. Dia tidak ingin pergi ke tempat terkutuk seperti itu. Sebelum Huan sempat menjelaskan, Murphy melepaskannya. "Ibumu berbohong padamu. Tidak mungkin air mata penyihir laba-laba bisa membatalkan kutukan itu. Tidak, lebih tepatnya, penyihir itu tidak berperi kemanusiaan. Tidak mungkin baginya untuk menangis." Huan tidak terkejut dengan hasil ini. "Oh, sebenarnya aku juga berpikir metode ini tidak bisa diandalkan. Jika menurutmu itu tidak bisa diandalkan, mengapa kau masih pergi ke penyihir laba-laba? Apakah kau tidak takut mati? Yang Mulia meminta saya untuk pergi. Dia sebenarnya tidak ingin pergi sama sekali. Tetapi Murphy tidak membiarkannya menyelesaikannya. Dia memegang tangannya dan berjanji dengan serius. "Kali ini aku telah membiarkanmu menderita. Jangan khawatir, aku pasti akan menuntut keadilan dari ibuku. Saat kamu pulih, aku akan membawamu pergi dari sini dan kita tidak akan pernah kembali." Huan merasa sikapnya aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang aneh dari sikapnya. Dia mengangguk dengan bingung. Baiklah, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Gunung Dewa Peri sekarang. Akan lebih baik jika dia bisa pergi secepatnya. Murphy membantunya berbaring dan menutupinya dengan selimut. "Istirahatlah dengan baik," ia mengingatkannya dengan lembut. "Aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali." Setelah dia menutup matanya, Murphy pergi. Tidak lama setelah dia pergi, kabut hitam diam-diam muncul di ruangan itu. Kabut hitam mengembun menjadi bentuk manusia di samping tempat tidur. Saat Huan tertidur, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Ia membuka matanya dan melihat sosok yang dikenalnya berdiri di samping tempat tidur. Xing Chen menatapnya. "Kau sudah bangun." Dia tampak seperti orang dewasa sekarang. Ujung-ujung rambutnya yang pendek dan putih keabu-abuan sedikit terangkat, membuatnya tampak kasual dan berantakan. Matanya yang berwarna kuning keemasan menatap ke arah wajahnya yang pucat. Dia bahkan tidak berkedip. Huan begitu ketakutan sehingga dia segera duduk dan segera mengeluarkan busur panah kecil untuk membidiknya. Dia waspada. "Mengapa kamu di sini?" "Aku datang untuk menemuimu," jawab Xing Chen santai, seolah-olah dia tidak menyadari kewaspadaannya. Dia sudah sangat tinggi. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Huan sedang duduk, dia hanya bisa menatap wajahnya. Cahaya bulan masuk lewat jendela dan menyinari punggungnya.
Huan-Huan diselimuti oleh bayangannya seperti kelinci yang cantik dan lembut yang dapat ditelan oleh Raja Iblis jahat kapan saja. Dia menempelkan punggungnya ke dinding dan menatapnya dengan gugup. Ingatanmu sudah pulih. Xing Chen berpikir sejenak. Aku sudah sedikit pulih. Apa maksudmu? Apakah sebagian ingatanmu masih belum pulih? Huan-Huan bertanya ragu-ragu, lalu apakah kamu ingat bagaimana kamu datang ke benua Fajar? Aku datang dari jurang dan berusaha keras. Aku hampir mati dalam perjalanan. Untungnya, aku beruntung. Pada akhirnya, surga mengizinkanku untuk berhasil menemukanmu. Kamu ingat semuanya. Xing Chen membungkuk dan mendekatinya. Apakah kamu tidak ingin aku mengingatnya? Huan-Huan memegang erat-erat busur panah kecil itu dan berkata dengan suara gemetar, tidak. Pembohong. Jari Huan-Huan berada di pelatuk, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Dia tahu bahwa mustahil busur panah kecil ini dapat melukai Xing Chen. Hal itu malah mungkin membuatnya marah dan semakin tidak masuk akal. Xing Chen memeriksa alisnya dengan saksama. Wajahmu memang cantik. Tidak heran penyihir laba-laba itu ingin merenggut dan memakanmu. Huan-Huan sedikit tertegun. Sebelum pikirannya sempat bereaksi, dia berkata, kau sudah melihat penyihir laba-laba. Terus Anda. Aku memakannya. Dia memakannya. Mata Huan-Huan membelalak tanpa sadar. Bagaimana kamu bisa memakan laba-laba sebesar itu? Apa kamu tidak takut dijejali sampai mati? Si kecil tak tahan lagi dan mengingatkannya, bukankah fokusmu agak miring? Xing Chen mengangkat dagunya dan tersenyum. Apakah kamu khawatir aku akan merasa terganggu? Huan-Huan menyangkalnya tanpa ragu. Tidak. Tetapi Xing Chen tidak mempercayainya. Dia pikir dia hanya pemalu, dan suasana hatinya pun membaik. Aku punya sesuatu untukmu. Xing Chen mundur sedikit, memberi jarak di antara mereka. Huan-Huan segera merasakan udara menjadi lebih segar. Dia sangat takut pada Xing Chen. Dia begitu dekat sekarang sehingga mereka bisa merasakan napas masing-masing. Jarak di antara mereka membuatnya merasa sangat canggung. Bahkan napasnya menjadi kacau. Xing Chen membuka telapak tangannya di depannya, memperlihatkan kekacauan berdarah. Mereka adalah dua bola mata. Huan-Huan berteriak ketakutan, wajahnya semakin pucat. Singkirkan mereka, singkirkan mereka. Bukankah kau menginginkan air mata penyihir laba-laba sebelumnya? Penyihir laba-laba tidak menangis. Kau tidak akan pernah mendapatkan air matanya. Ini bola matanya. Aku secara khusus menggalinya dan membawanya kepadamu. Bahkan tanpa air mata, bola matanya seharusnya bisa melakukannya. Huan-Huan hampir menangis. Aku tidak menginginkannya. Bawa pergi saja. Mengapa tidak? Mereka menjijikkan. Mendengar ini, Xing Chen tidak marah. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkannya. Dia menutupkan jari-jarinya dan meremas bola mata itu dalam telapak tangannya. Bab 572. Terdengar suara letupan teredam. Darah mengalir di antara jari-jarinya. Ditambah dengan wajahnya yang tampan bagaikan hantu dan bulan putih di belakangnya, pemandangan itu tampak sangat aneh. Huan-Huan hampir menangis. Namun, dia tidak berani membantahnya. Pergilah, pintanya dengan hati-hati. Aku sakit. Aku ingin beristirahat. Xing Chen melihat bahwa dia tidak tampak senang. Kenapa kamu sakit? Apakah penyihir laba-laba itu menyakitimu? Saya tidak terluka. Saya masuk angin karena kelelahan. Aku mendengarmu berbicara dengan Murphy tadi. Apakah kau pergi ke hutan laba-laba untuk menyelamatkan Murphy? Tatapan berbahaya muncul di mata Xing Chen. Jika dia menjawab ya, dia akan segera membunuh Murphy. Agar seorang wanita mau mempertaruhkan nyawanya demi seorang pria, dia pasti punya perasaan yang dalam terhadap pria itu. Xing Chen tidak dapat menoleransi hal ini. Huan-Huan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Aku dipaksa pergi ke hutan laba-laba oleh Ratu Peri. Sebenarnya aku tidak ingin pergi ke sana. Apakah kau mengatakan bahwa Catherine memaksamu mati di hutan laba-laba? Huan-Huan bertanya, siapa Catherine? Itu nama Ratu Peri. Huan-Huan tidak tahu bagaimana Xing Chen mengetahui nama Ratu Peri, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berkata, Ratu Peri mungkin membenci latar belakangku dan tidak ingin aku membingungkan putranya,
jadi dia memaksaku untuk mati di hutan laba-laba. Sayangnya, dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga kembali dalam keadaan utuh. Ratu Peri pasti sudah muak. Melihat Huan tidak mempunyai perasaan abadi seperti itu terhadap Murphy, niat membunuh Xing Chen terhadap Murphy menghilang, tetapi di saat yang sama, dia teringat pada Ratu Peri. Murphy berjalan ke istana dan menemukan Ratu Peri, yang sedang menyiapkan makan malam. Melihat putranya, Ratu Peri tersenyum anggun. Kau datang tepat waktu. Kemarilah dan makan malam bersamaku. Murphy berjalan mendekat dan duduk, tetapi dia tidak menyentuh makanan di atas meja. Dia menatap wajah cantik Ratu Peri dan berkata, Huan sudah menceritakan semuanya kepadaku. Ratu Peri tampaknya tidak mendengarnya. Ia meletakkan segelas jus buah di depan Murphy dan mendesah pelan. Sudah lama kita tidak makan bersama seperti ini. Fokus saja makan malam bersamaku hari ini. Kita bicarakan hal lain setelah itu, oke? Murphy tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengambil cangkirnya dan menyesap jusnya. Ibu dan anak itu menyelesaikan makan malam dengan tenang. Para pelayan peri membersihkan meja. Ratu Peri berdiri. Ayo jalan-jalan denganku. Dia berjalan ke taman kecil, dan Murphy mengikutinya. Ratu Peri berjalan di antara bunga-bunga. Gaun peraknya yang panjang meliuk-liuk di antara bunga-bunga seperti Bima Sakti di langit, memantulkan semua yang ada di belakangnya. Cahaya bulan sungguh indah malam ini. Dia tersenyum, dan senyumannya begitu indah hingga bunga-bunga pun tampak pucat jika dibandingkan. Namun, Murphy tidak berminat untuk mengagumi cahaya bulan bersamanya. Dia berkata dengan suara pelan, mengapa kamu berbohong kepada Huan? Aku sama sekali tidak dikutuk, dan penyihir laba-laba tidak akan menangis. Mengapa kamu berbohong? Ratu Peri berhenti dan menatapnya dari samping. Aku tidak berbohong padanya. Kau memang dikutuk. Peri malam melambangkan kutukan. Saat ini, ada peri malam yang bersembunyi di tubuhmu. Dialah kutukanmu. Ibu, kata Murphy dengan keras. Jangan lupa bahwa Lance adalah anakmu sepertiku. Kau tidak boleh berkata seperti itu tentangnya. Tidak, dia bukan anakku. Ratu Peri mengangkat dagunya, tatapannya dingin. Sebagai ratu para peri, darah para peri yang mulia mengalir di tubuhku. Tidak mungkin aku melahirkan anak yang kotor seperti peri malam. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mendengarnya mengatakan hal seperti itu, Murphy tetap merasa kecewa. Dia dan Lance adalah saudara kembar dan sangat dekat satu sama lain. Ditambah dengan fakta bahwa jiwa Lance ada di dalam tubuhnya dan mereka berdua tumbuh bersama, dia bisa merasakan sebagian perasaan Lance. Misalnya saja kekesalan yang dirasakannya ketika berhadapan dengan ibunya. Murphy mengepalkan tangannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia melepaskan tangannya. Jangan bicarakan Lance hari ini. Aku hanya ingin bertanya mengapa kau menipu Huan agar pergi ke hutan laba-laba. Kau tahu dia akan mati. Ratu Peri berkata, aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak berbohong padanya. Dia melakukan semuanya dengan sukarela. Ibu, mengapa ibu masih berkata begitu di saat seperti ini? Namun Ratu Peri berkata, apapun yang kau katakan, aku tidak menyesali apa yang telah kulakukan. Semua yang kulakukan adalah untuk melindungimu. Saya mohon padamu untuk tidak menyakiti orang lain atas nama perlindungan. Oke. Jika kamu tidak puas dengan apapun, kamu bisa langsung datang kepadaku. Aku anakmu. Kamu telah memberikan hidupku kepadaku. Kamu dapat menghukumku sesuka hatimu, tetapi Huan tidak bersalah. Jika kamu menyakitinya lagi, aku benar-benar khawatir aku akan melakukan sesuatu yang mengerikan karena dorongan hati. Ratu Peri mengerutkan kening. Apakah kau mengancamku? Aku hanya memintamu untuk membiarkan aku dan Huan pergi dan berhenti mencampuri urusan kami. Ratu Peri tidak dapat mengerti. Kami para peri punya banyak gadis baik. Kenapa kau harus tergila-gila pada binatang betina itu? Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Hubungan selalu terjadi tanpa kemauan. Begitu Anda jatuh cinta, Anda mempertaruhkan hidup Anda. Bahkan jika pasangan tidak cocok, itu semua tergantung pada takdir. Sang Ratu Peri membeku. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang mengatakan hal yang sama padanya. Setelah mengatakan hal itu, orang tersebut meninggal.
Mengenai bagaimana dia meninggal, Ratu Peri tidak dapat mengingatnya. Setelah Huan pulih, aku akan membawanya pergi. Aku tidak akan bisa berada di sisimu di masa depan. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, Murphy pergi tanpa menoleh ke belakang. Hanya Ratu Peri yang tersisa berdiri sendirian di taman, menatap bunga-bunga. Sekawanan kabut hitam muncul diam-diam di belakangnya. Kabut hitam itu mengembun menjadi wujud manusia, dan mata kuningnya membiaskan cahaya dingin di bawah sinar bulan. Ratu Peri tampaknya merasakan bahaya di belakangnya. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap mata Xing Chen. Setelah sesaat terkejut, dia segera menjadi waspada. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Xing Chen berdiri diam di depannya. Kabut hitam bergulung-gulung di sekelilingnya, dan tanaman merambat hitam samar bergulung-gulung di dalam kabut seperti tangan-tangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Aku datang untuk mencarimu untuk melakukan sesuatu. Ratu Peri merasakan kejahatan darinya. Itu adalah aura mengerikan yang hanya dimiliki oleh iblis besar dari jurang. Ratu Peri mengangkat roknya dan segera mundur. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Tolong." Bab 573. Akan tetapi, sebelum kata itu sempat keluar dari mulutnya, tanaman pemakan jiwa sudah melilit leher sang Ratu Peri. Tangisannya berhenti. Ujung tanaman merambat itu menancap di lehernya. Ratu Peri mengira dia akan membunuhnya. Dia berjuang mati-matian. Tanpa diduga, Soul Devouring Fin tidak menghisap darahnya. Sebaliknya, ia menyuntikkan darah ke dalam tubuhnya. Itu adalah darah dari pohon pemakan jiwa. Soul Devouring Fin berasal dari jurang. Darahnya tidak hanya sangat beracun, tetapi juga mengandung aura jahat yang kuat. Setelah darah ini disuntikkan ke tubuh Ratu Peri, darah itu dengan cepat menyatu dengan garis keturunannya dan mengalir ke seluruh anggota tubuhnya. Kulitnya bersinar dengan aura abu-abu hitam samar, dan suhu darahnya cepat menurun. Sepertinya dia diracuni. Xing Chen mencabut tanaman merambatnya. Dia melihat Ratu Peri terhuyung-huyung dan jatuh ke bunga-bunga. Penglihatannya berangsur-angsur kabur. Pria berjubah hitam yang berdiri di depannya berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Ketika dia bangun keesokan paginya, Huan merasa jauh lebih nyaman. Murphy membawa setumpuk besar kertas. Aku membeli ini dari para peri. Apakah cukup? Kalau tidak, aku akan membeli lebih banyak. Kertas-kertas ini beratnya sekitar 50 kg. Namun Huan masih merasa mereka terlalu kecil. Kertas adalah barang habis pakai. Lebih baik menimbun lebih banyak. Huan ingin membeli lebih banyak kertas. Murphy langsung setuju. Singkirkan dulu kertas-kertas ini. Aku akan membelinya sekarang. Huan menaruh kertas-kertas itu ke tempatnya. Aku akan pergi bersamamu. Murphy tidak setuju. Kamu masih sakit. Kamu perlu istirahat. Saya baik-baik saja sekarang. Saya ingin keluar dan jalan-jalan mencari udara segar. Melihat ekspresinya memang sudah jauh lebih baik, Murphy merenung sejenak dan akhirnya menyetujui permintaannya. Mereka berdua pergi membeli kertas. Ada sebuah bengkel khusus yang memproduksi kertas di antara para elf. Hanya ada satu elf yang bekerja di seluruh bengkel. Peri ini sangat aneh. Dia memiliki banyak bekas luka berlubang di tubuhnya dan sangat jelek. Dia juga memiliki rantai di kakinya yang putus di ujung lainnya. Dia tampaknya tidak berpikir untuk melepaskannya dan membiarkannya terseret di belakangnya. Setiap kali dia bergerak, rantai itu akan berdenting. Para elf takut padanya dan tidak berani mendekatinya. Setiap kali mereka mendengar suara rantai, semua orang akan otomatis menyingkir dan berusaha untuk tidak menemuinya. Murphy adalah satu-satunya orang di seluruh peri yang tidak takut padanya. Setelah perkenalan Murphy, Huan mengetahui bahwa peri aneh ini bernama Ciril. Ciril sangat kuat. Ketika Huan melihatnya, dia membawa 2 tong besar di bahunya. Tong-tong itu berisi air. Dia menurunkan tong-tong itu ke tanah, dan tatapannya yang berlumpur tertuju pada Huan. Kau tunangan yang dibawa Murphy kembali? Tanyanya dengan suara serak. Huan menjawab, "Halo, Tuan Ciril." Dia mengenakan topi berkerudung, jadi seluruh wajahnya tidak terlihat. Ciril sangat tinggi, sekitar 2 meter. Ia menatap gadis di depannya. Kau tampak seperti gadis baik, tapi kau agak pendek.
Kau harus minum lebih banyak susu sapi di masa depan agar kau bisa tumbuh lebih tinggi. Petik 2. Terima kasih. Aku akan mempertimbangkan saranmu. Murphy menjelaskan niatnya, dengan mengatakan bahwa ia perlu membeli banyak kertas. Cyril berkata, bukankah kamu membeli banyak kertas pagi ini? Mengapa kamu ingin membeli lebih banyak lagi? Huan ingin membeli kertas. Dia ingin membeli lebih banyak dan menggunakannya kembali. Cyril terkejut. Dia akan pergi. Ya, Huan dan aku akan segera pergi. Akan sulit bagi kami untuk kembali di masa mendatang. Mungkin kami tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Meskipun Cyril jarang keluar, dia tahu sebagian besar kejadian di antara para elf. Dia mengerti bahwa para elf merasa jijik dengan Huan. Jika dia dipaksa tinggal di sini dan hidup, itu akan memperburuk konflik antara dia dan para elf. Dia mendesah. Baguslah kalau kalian pergi. Dunia di luar sana luas sekali. Sempurna untuk kalian, anak muda, untuk mencari jalan. Cyril bertanya kepada Huan berapa banyak kertas yang dia butuhkan. Setidaknya 500 kilogram. Cyril tidak mengerti apa arti kilogram. Huan memberi isyarat dengan tangannya. Saya ingin kertas yang dibawa Murphy untuk saya hari ini bernilai 10 kali lipat. Cyril mengeluarkan semua kertas di bengkel dan menjualnya ke Huan, tetapi itu hanya setengah dari 500 kilogram. Cyril berkata, kau meminta terlalu banyak. Aku pasti tidak akan bisa memenuhi permintaanmu hari ini. Mungkin butuh 2 hari lagi. Murphy menatap Huan, menunggu jawabannya. Huan berpikir sejenak. Baiklah, kita akan tinggal selama 2 hari lagi. Kita akan pergi setelah Tuan Cyril selesai membuat kertas. Tinggal 2 hari lagi. Seharusnya tidak jadi masalah. Cyril setuju. Kalau begitu kita sepakat. Dia menyarankan kepada Murphy, kamu bisa mengajak tunanganmu jalan-jalan dalam 2 hari ke depan. Para elf mungkin tidak bagus, tetapi pemandangan Gunung Dewa Elf sangat bagus. Di masa mendatang, saat kamu pergi, kamu tidak akan bisa melihatnya meskipun kamu ingin. Ya, saya mengerti. Murphy dan Huan meninggalkan bengkel. Sambil berjalan, Huan bertanya, Tuan Cyril bekerja sendirian. Bisakah dia membuat kertas sebanyak itu dalam 2 hari? Jangan khawatir, Paman Cyril sangat kuat dan efisien dalam bisnisnya. Dia telah mendukung seluruh bengkel kertas sendirian selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada masalah. Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa dia satu-satunya peri di bengkel kertas? Apakah dia tidak punya keluarga? Murphy menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah melihatnya bersama keluarga sejak aku bertemu dengannya, dan aku juga tidak pernah mendengar dia menyebutkan apapun tentang masa lalunya. Kedengarannya dia cukup misterius. Murphy berkata, kamu tampaknya cukup tertarik padanya. Saya hanya penasaran. Lagi pula saya bosan, jadi saya hanya mengobrol. Mengingat usulan Cyril tadi, jantung Murphy berdebar kencang. Ingatkan saat aku ingin mengajakmu ke suatu tempat sebelumnya. Aku ingat, tapi kita tidak jadi pergi saat itu, kan? Ya, Murphy meraih tangannya. Sekarang aku bebas. Aku akan membawamu ke tempat itu. Tanpa diduga, mereka berdua baru berjalan beberapa langkah ketika mereka dihentikan oleh beberapa penjaga elf. Penjaga itu berkata kepada Murphy, Yang Mulia sedang sakit. Silakan datang dan periksa. Mendengar ini, Murphy dan Huan keduanya sangat terkejut. Terutama Murphy. Kredibilitas Ratu Peri di hatinya telah jatuh di bawah batas wajar. Mendengar apa yang dikatakan penjaga itu, Murphy secara naluriah merasa ragu. Ketika aku melihatnya tadi malam, dia baik-baik saja. Mengapa dia tiba-tiba jatuh sakit? Para peri penjaga berkata mereka tidak tahu. Meski ragu, Murphy akhirnya mengikuti para penjaga ke istana untuk mengunjungi Ratu Peri. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandungnya. Dia tidak bisa meninggalkannya untuk mati. Adapun rencana dia dan Huan untuk pergi keluar dan bermain, ditunda lagi. Bab 574. Ketika Murphy bergegas ke kamar tidur, dia mendapati Ratu Peri sedang beristirahat di kursi rotan. Melihat wajahnya yang merah padam dan tidak tampak sakit sama sekali, Murphy mengira bahwa dirinya memang telah ditipu olehnya.
Dia hendak berbalik dan pergi ketika Ratu Peri membuka matanya. Karena kau sudah di sini, mengapa kau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Kudengar kau tiba-tiba sakit, jadi aku datang untuk menjengukmu. Murphy menertawakan dirinya sendiri. Tapi kau tampak sangat sehat. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Sebelumnya saya memang sakit. Sekarang sudah membaik, jadi saya bangun dan duduk sebentar. Murphy menjawab dengan acuh tak acuh. Oh, kamu tidak percaya padaku. Terserah apa katamu. Murphy tidak ingin berdebat dengannya. Tanpa ia sadari, penampilannya yang asal-asalan membuat Ratu Peri semakin tidak puas. Ia mengerutkan kening dan berkata, jika kau tidak senang, kau bisa mengatakannya. Kau tidak perlu menunjukkan ekspresi seperti itu. Itu menyebalkan. Aku sudah mengatakan semua yang bisa kukatakan, tetapi kau tidak berniat memperbaiki sikapmu. Kalau begitu, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Bagaimana kau ingin aku berubah? Apakah kau ingin aku meminta maaf kepada binatang buas itu? Menghadapi pertanyaannya, Murphy masih tampak acuh tak acuh. Tidak perlu meminta maaf. Permintaan maaf yang tidak tulus hanya akan membuat orang merasa lebih buruk. Selama kamu tidak ikut campur dalam masalah antara aku dan Huan-Huan di masa depan, aku akan merasa puas. Kamu anakku, dan aku ibumu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintaimu lebih dariku. Apapun yang kulakukan, itu semua karena aku ingin kamu menjalani kehidupan yang lebih baik. Mengapa kamu tidak bisa memahamiku? Murphy bertanya, Lance juga anakmu. Kenapa kamu tidak mencintainya? Dia tidak seperti kamu. Apa bedanya dengan kita? Kita berdua adalah anak kandungmu. Meskipun garis keturunan kita tidak murni, itu semua karenamu. Tapi kamu tidak pernah mengakui kesalahanmu. Sebaliknya, kamu melampiaskan semua amarahmu pada Lance. Terus terang saja, kamu tidak layak menjadi seorang ibu. Ratu Peri tiba-tiba berdiri. Cukup. Setelah teriakan itu, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada pihak yang berbicara. Mereka saling memandang tanpa ada niat untuk mundur. Ratu Peri menunjuknya. Sebagai seorang ibu, aku telah memberikan segalanya yang aku bisa. Tidak peduli apa yang orang lain katakan tentangmu, aku akan selalu berada di pihakmu. Bahkan jika kamu memiliki jiwa peri malam yang hidup di tubuhmu, aku tidak akan berdebat denganmu. Tapi sekarang, kamu mengatakan hal-hal seperti itu kepadaku. Kamu telah mengecewakanku. Wajah Murphy tanpa ekspresi. Kau memintaku untuk mengatakan apa yang ada di pikiranku sekarang. Jadi itu yang kau pikirkan. Apakah aku ibu yang tidak bisa kau tahan? Murphy menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah menganggapmu jahat. Aku hanya berharap kau bisa mengerti bahwa setiap orang melakukan kesalahan. Bahkan jika kau adalah Ratu Peri, kau tetap melakukan kesalahan. Orang peri tidak sempurna, dan kau juga tidak sempurna. Kau pikir aku salah? Aku berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Apa aku benar-benar salah? Pada titik ini, Ratu Peri jelas-jelas marah. Murphy tidak ingin berdebat dengannya. Dia memaksa topik itu berakhir. Kau tahu betul apakah kau salah atau tidak. Aku tidak perlu bicara lebih banyak. Aku datang menjengukmu karena ku dengar kau sakit, tetapi sekarang tampaknya kau sangat sehat. Aku lega. Beristirahatlah dengan baik. Aku pergi dulu. Begitu dia berbalik, Ratu Peri menghentikannya. Berhenti. Murphy terpaksa berhenti dan menatapnya. Apa lagi yang bisa kulakukan untukmu, Ibu? Menghadapi sikap sopannya, Ratu Peri merasa sedih, tetapi dia terbiasa bersikap mendominasi. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia tetap terlihat sangat tenang. Tadi malam, aku bertemu monster di taman. Ekspresi Murphy sedikit berubah. Monster apa? Wujud aslinya seharusnya tanaman merambat. Dia sangat agresif. Berhati-hatilah akhir-akhir ini. Jangan biarkan dia menargetkanmu. Aku mengerti. Murphy berhenti sejenak, lalu menambahkan, kamu juga harus berhati-hati. Melihat putranya khawatir padanya, ekspresi Ratu Peri sedikit melembut. Baiklah. Saya akan pergi. Ratu Peri menatapnya dan tiba-tiba bertanya, apakah kau benar-benar akan meninggalkan Gunung Dewa Peri dan tidak kembali? Ya, Murphy tidak ingin melihat Huan-Huan menderita lagi. Dia juga tidak ingin ada konflik lagi antara Huan-Huan dan Ratu Peri.
Cara termudah untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan memisahkan mereka sepenuhnya dan tidak membiarkan mereka bertemu. Ratu Peri berjalan ke arahnya dan menatap matanya yang sangat mirip dengan matanya sendiri. Jika kau pergi bersamanya, bagaimana denganku, ibumu? Apakah kau akan meninggalkanku? Murphy tidak dapat berkata apa-apa lagi selain, saya minta maaf. Aku tidak ingin kamu pergi. Murphy tidak mengatakan apapun. Ratu Peri tidak dapat menerima kenyataan bahwa putranya, yang telah dibesarkannya, akan meninggalkannya dan melarikan diri dengan wanita lain. Namun, putranya sangat bertekad saat ini. Dia tidak dapat membuatnya berubah pikiran, jadi dia hanya dapat menerima hal terbaik berikutnya. Aku tahu alasanmu ingin pergi adalah karena binatang buas itu. Aku bersedia berjanji padamu untuk tidak membuatnya mendapat masalah di masa depan. Kau bisa tinggal di Gunung Dewa Peri bersamanya dan hidup dengan baik. Kau tidak perlu pergi. Murphy tidak menyangka ibunya, yang selama ini selalu mendominasi, akan mengambil inisiatif untuk mengalah. Dia cukup terkejut. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, aku menepati janjiku. Terima kasih atas toleransi dan kemurahan hati Anda. Saya akan membicarakannya dengan Huan nanti dan melihat apa pendapatnya. Ratu Peri merasa bahwa sudah merupakan kehormatan besar bagi Lin Huan untuk menyerah dan mengakui identitasnya. Lin Huan tidak akan pernah menolak. Oleh karena itu, Ratu Peri tidak menanggapi apa yang dikatakan Murphy. Dia menjawab dengan santai, baiklah. Kalau begitu aku kembali dulu. Beristirahatlah dengan baik. Selamat tinggal. Murphy meninggalkan kamar tidur. Hanya Ratu Peri yang tersisa di istana. Dia berdiri dan berjalan ke cermin Merkuri. Dia berbalik sedikit dan mengulurkan tangan untuk mengangkat rambut ikal emasnya yang panjang, memperlihatkan lehernya yang indah dan ramping serta pola-pola hitam di atasnya. Setelah tertusuk tanaman pemakan jiwa tadi malam, dia pingsan dan baru bangun sekarang. Ketika dia bangun, dia menyadari ada pola hitam di lehernya. Polanya berkelok-kelok dan membelit bagaikan urat daun. Ratu Peri mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya. Lukanya telah sembuh. Tidak ada bekas luka yang tersisa. Mengenai pola hitam, itu tidak berbeda dengan kulit normal. Tidak sakit atau gatal. Dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tetapi instingnya mengatakan bahwa pola hitam ini jelas bukan hal yang baik. Ratu Peri menurunkan rambut panjangnya. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Sol Devouring Fin, dia mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Dia kemudian teringat apa yang baru saja dikatakan Murphy. Sebagai seorang ibu, kata-kata itu terlalu berat baginya. Bahkan seseorang sekuat dia pun tidak dapat menahan rasa sakit. Ratu Peri memikirkannya sendiri untuk waktu yang lama. Akhirnya dia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Huan. Bab 575. Huan terkejut melihat Murphy kembali. Mengapa kau kembali secepat ini? Bagaimana keadaan penyakit yang mulia? Dia baik-baik saja. Aku hanya mengobrol sebentar dengannya lalu kembali lagi. Oh, melihat bahwa dia tidak mau mengatakan lebih banyak tentang hal ini, Huan dengan bijaksana tidak melanjutkan masalah tersebut. Murphy meraih tangannya. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu berkeliling. Huan dengan cepat bertanya, kemana kita akan pergi? Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Murphy menarik Huan ke atas gunung. Saat mereka mencapai puncak, matahari hampir terbenam. Sebuah pohon tinggi dan rimbun berdiri di puncak gunung. Cahaya matahari terbenam bersinar, membuat setiap daun berkilauan. Seolah-olah cabang-cabangnya dipenuhi dengan permata emas. Begitu indahnya sehingga orang tidak tahan untuk berkedip. Murphy menariknya ke pohon. Banyak daun emas tipis jatuh dari pohon. Ketika mereka mendekat, mereka bisa mencium aroma samar tanaman. Huan membelalakan matanya dan menatap pohon di depannya. Ini adalah pohon kehidupan, pohon suci para peri kami. Murphy menghadap pohon itu dan membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Apakah ini tempat yang kau coba bawa ke sini? Ya, ini adalah tempat terindah di Gunung Dewa Peri. Jarang sekali kau datang ke sini. Sayang sekali jika kau tidak datang ke sini untuk melihatnya. Di sini memang indah. Huan tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyentuh lembut dedaunan keemasan itu.
Daun-daun bergetar dan melilit pergelangan tangan Huan-Huan. Daun-daun lain di sekitarnya juga mengulurkan tangan dan melilitnya. Huan-Huan merasakan tanah di bawah kakinya dan menyadari bahwa dia ditarik ke udara oleh pohon kehidupan. Tetapi dia tidak merasa takut. Sesuatu mengatakan padanya bahwa pohon kehidupan tidak bermaksud menyakitinya. Melihat ini, Murphy sangat gugup. Huan-Huan melambaikan tangannya padanya. Aku akan baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir. Dalam kesan Murphy, pohon kehidupan bagaikan seorang tetua. Pohon itu penuh dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Pohon itu lembut terhadap setiap makhluk hidup yang mendekatinya. Pohon itu tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang siapapun. Murphy melihat senyum Huan-Huan dan berpikir bahwa pohon kehidupan tidak akan menyakitinya. Dia sedikit rileks, tetapi matanya masih terpaku padanya, takut sesuatu akan terjadi padanya. Huan-Huan diangkat ke cabang yang tinggi. Dia melihat wajah manusia tua samar-samar muncul di permukaan batang pohon yang tebal itu. Bibirnya bergerak naik turun seraya berkata dengan suara berat, "Anakku, aku mencium aroma kayu ilahi di tubuhmu. Bukankah seharusnya kau berada di benua binatang? Mengapa kau ada di sini?" Huan-Huan tanpa sadar melirik ke bawah pohon, tetapi Murphy tidak bereaksi. Sepertinya dia tidak bisa mendengar pohon kehidupan. Dia menatap pohon kehidupan dengan rasa ingin tahu sambil menjawab, "Aku datang ke benua fajar secara tidak sengaja. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi." "Begitu ya, sepertinya ini semua takdir. Langit sudah mengatur agar kau datang ke sisiku saat ini." Huan-Huan bingung. "Apa maksudmu?" Alih-alih menjawab, pohon kehidupan malah bertanya, "Kau sudah berada di benua fajar selama beberapa waktu. Kau seharusnya melihat monster yang muncul pada malam bulan purnama, kan?" Monster-monster itu membawa aura jahat. Dulu, jumlah mereka sangat sedikit, jadi tidak apa-apa. Namun, sekarang, mereka semakin banyak. Aura jahat meningkat pesat. Aku telah menghabiskan banyak vitalitasku untuk menekan kekuatan mereka sehingga mereka hanya dapat muncul pada malam bulan purnama. Namun, sekarang, tubuhku sedang sekarat. Sebentar lagi, aku akan layu dan menyatu dengan tanah ini. Pada saat itu, monster-monster itu tidak akan lagi ditekan. Mereka akan dapat muncul dengan bebas dan menyakiti orang lain. Huan-Huan berpikir sejenak, apa yang bisa saya bantu? Sekumpulan daun terulur kepadanya dan menaruh sebuah benih emas di tangannya. Ini adalah benih pohon kehidupan. Aku harap kau dapat membantu menjaganya. Saat aku layu di masa depan, tanamlah di tanah dan bantulah ia berakar sehingga ia dapat menggantikanku dan terus melindungi benua ini. Huan-Huan memegang benih itu. Aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan membiarkannya berakar dan bertunas. Pohon kehidupan merasa sangat lega. Saya lega mendengarnya. Huan-Huan menaruh benih itu ke dalam ruangnya. Pohon kehidupan bertanya padanya, apakah kamu ingin duduk di sini dan menikmati pemandangan, atau turun dan kembali ke temanmu? Duduk di sini, dia bisa melihat semua pemandangan Gunung Dewa Peri, tetapi Huan-Huan masih ingin turun. Dia bisa tahu bahwa Murphy khawatir. Sesuai keinginannya, pohon kehidupan menurunkannya dengan lembut ke tanah. Murphy segera menghampiri. Apa kabar? Kau tidak takut dengan pohon kehidupan, kan? Melihat betapa gugupnya dia, Huan-Huan tak kuasa menahan senyum. Aku tidak takut. Sebaliknya, kamu terlihat lebih takut daripada aku. Aku takut kamu dalam bahaya. Pohon kehidupan itu lembut. Ia tidak akan menyakitiku. Meski begitu, selama kau tak terlihat olehku, aku tak bisa menahan rasa gugup. Mungkin ini masalah umum bagi setiap pria yang jatuh cinta. Murphy tersenyum tak berdaya. Huan-Huan tercengang. Jatuh cinta. Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung yang terbuat dari sutra salju dan dia tidak dapat melihat matanya, Murphy tetap merasa sangat gugup. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sadar. Meskipun mereka tertarik satu sama lain, mereka tidak pernah mendekati topik tersebut. Sekarang adalah kesempatan yang baik. Dia memutuskan untuk menjelaskan hubungan mereka. Murphy berusaha merendahkan suaranya. Sebelumnya, kau mempertaruhkan nyawamu untukku. Perasaanmu telah menyentuhku dengan sangat dalam. Aku tidak punya apapun untuk membalasmu.
Aku hanya berharap aku bisa selalu berada di sisimu di masa depan dan melindungimu selamanya. Itulah pertama kalinya Murphy mengaku kepada seseorang. Pohon kehidupan tampaknya merasakan perasaan kuat di hatinya. Seolah-olah mengeluarkan sihir, bunga-bunga emas bermekaran di dahannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, kelopak bunga berguguran, menyentuh bahu. Murphy menatap tajam ke arah wanita di depannya, mata zamrudnya bersinar. Pemandangan ini sungguh indah. Huan tidak tega merusaknya. Namun, pada akhirnya, dia menguatkan diri dan berkata dengan malu, "Maaf, saya pikir Anda mungkin salah paham." "Apa maksudmu?" "Aku tidak pergi ke hutan laba-laba untuk menyelamatkanmu. Aku dipaksa oleh ibumu." Murphy tercengang, dan matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. "Maksudmu kau tidak menyukaiku?" "Aku sangat menyukaimu, tapi perasaanku padamu hanya sebatas teman. Itu bukan cinta antara pria dan wanita. Tidak ada jalan kembali dari penolakan langsung seperti itu." Hati Murphy hancur. Cahaya di mata zamrudnya meredup. Huan memiliki perasaan campur aduk. Ia malu, tak berdaya, dan berada dalam posisi sulit. "Kamu orang baik, tapi kami tidak cocok." Tanpa sepatah kata pun, Murphy berbalik dan berjalan pergi. Melihat kepergiannya, Huan menghela napas panjang. Sudah berakhir. Kita bahkan tidak bisa berteman lagi. Pohon kehidupan terkekeh. Enaknya jadi muda. Sistem mengumumkan, ding. Selamat kepada Murphy karena mendapatkan kartu orang baik. Orang baik akan aman selama sisa hidupnya. Bab 576. Ketika Huan kembali ke kediamannya, hari sudah gelap, tetapi tidak ada tanda-tanda Murphy di rumah. Apakah dia belum kembali? Huan duduk di tunggul pohon di dekat pintu dan meletakkan dagunya di atas tangannya, bertanya-tanya bagaimana dia harus menghadapi Murphy selanjutnya. Dia merasa apapun yang dia lakukan, hasilnya akan canggung. Dia menepuk dahinya 2 kali dan menyalahkan dirinya sendiri. "Dasar bodoh, kau benar-benar membuat kesalahan besar." Bocah kecil berkata dengan santai, "Jangan pukul dirimu sendiri. Kamu sudah cukup bodoh. Kalau kepalamu terluka, bagaimana kamu bisa hidup?" Aku benar-benar tidak menyangka Murphy akan salah paham sebesar itu tentangku. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku pasti langsung menjelaskan kesalahpahaman itu kepadanya. Baiklah, semuanya sudah sampai pada titik ini. Dan ini bukan sepenuhnya salahmu. Ratu Peri hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak ikut campur. Jika dia tidak memaksamu pergi ke hutan laba-laba, Murphy tidak akan mengira kau sangat mencintainya. Bicara tentang iblis. Begitu si kecil berat selesai berbicara, Ratu Peri muncul. Dia berjalan dengan anggun. Di belakangnya ada 4 penjaga peri. Huan sekilas mengenali mereka sebagai orang-orang yang sama yang melemparkannya ke hutan laba-laba. Huan segera berdiri. "Yang mulia, mengapa Anda ada di sini?" Ratu Peri berhenti di depannya dan tersenyum. "Aku datang untuk berbicara denganmu." Huan berpikir dalam hati bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadanya, tetapi seseorang tidak seharusnya menamparkan orang yang sedang tersenyum. Terlebih lagi, pihak lain adalah seorang yang lebih tua. Meskipun Huan ragu, dia tetap mempertahankan penampilan yang sopan. "Apakah kamu ingin masuk dan duduk?" Ratu Peri melirik ke arah para penjaga. "Tunggu aku di luar." "Baiklah." Ratu Peri masuk ke dalam rumah dan melirik perabotan. "Disinilah Murphy tumbuh besar. Dulu aku sering ke sini, tapi aku sudah jarang ke sini sejak dia dewasa." Huan memberi isyarat padanya untuk duduk dan membuatkannya secangkir teh bunga. Ratu Peri mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ia merasa cukup puas. Teh ini rasanya enak, segar dan elegan. Kau pasti kesulitan. Huan duduk di kursi di seberangnya sambil memegang secangkir teh di tangannya. Dia tidak berbicara dan menunggu dengan tenang hingga dia menjelaskan maksudnya. "Kudengar Murphy membawamu ke puncak gunung sore ini." Huan mengangguk. "Ya, kau seharusnya melihat pohon kehidupan di puncak gunung, kan?" Huan mengangguk lagi. "Ya, indah sekali." Ratu Peri tersenyum dan berkata, "Ada kebiasaan di antara kita, para peri. Setiap pasangan yang saling mencintai akan pergi ke pohon kehidupan dan mengungkapkan cinta mereka satu sama lain. Dengan cara ini,
mereka bisa mendapatkan berkah dari pohon kehidupan. Sejak saat itu, mereka akan saling mencintai selamanya. Huan tidak menduga adanya kebiasaan seperti itu. Tampaknya Murphy telah memutuskan untuk menyatakan cintanya padanya ketika dia memutuskan untuk mengajaknya melihat pohon kehidupan. Namun, dia tidak tahu apa-apa. Pada akhirnya, dia melakukan kesalahan besar. Huan tidak berbicara. Ratu Peri mengira dia hanya malu, jadi dia melanjutkan, aku tahu kamu dan Murphy benar-benar saling mencintai. Setelah semua yang telah kamu lalui, aku mengerti betapa pentingnya kamu bagi Murphy. Aku tidak bisa menyingkirkanmu dari hatinya, jadi aku hanya bisa memilih untuk berkompromi. Selama kamu berjanji padaku bahwa kamu hanya akan mencintai Murphy dalam hidup ini, aku akan memberimu restuku. Ratu Peri mengira kata-katanya sudah cukup mempermalukan Huan. Namun Huan tidak merasa terhormat sama sekali. Dia ingin mengatakan kepada Ratu Peri bahwa dia tidak mencintai putranya, tetapi akal sehatnya mengatakan bahwa dia tidak bisa tidak mengatakan kebenarannya sekarang. Setidaknya sampai Cyril menyelesaikan semua dokumen dan dia mendapatkannya. Baru setelah itu dia bisa mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya dan Murphy yang berpura-pura bertunangan. Sebelumnya, jika dia mengatakan yang sebenarnya, Ratu Peri pasti akan marah besar dan mengusirnya dari Gunung Dewa Peri. Huan merenung sejenak dan berkata dengan hati-hati, saya sangat tersentuh dengan pengakuan Anda, tetapi saya masih memiliki 4 teman di rumah. Saya sangat mencintai mereka, jadi saya tidak dapat menyetujui permintaan Anda karena saya tidak dapat hanya mencintai Murphy. Ratu Peri mengerutkan kening. Mereka hanya 4 binatang buas yang kasar dan biadab. Sebagai perbandingan, Murphy bukan hanya berasal dari keluarga bangsawan, tetapi penampilan dan kekuatannya juga sangat luar biasa. Dia juga sangat berbakti padamu. Dengan Murphy, keempat binatang itu tidak perlu ada. Tinggalkan saja mereka. Huan sudah sedikit marah. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Tetapi dia tidak bisa mentolerir siapapun berbicara tentang keluarganya, bahkan sepatah kata pun. Huan berkata tanpa ekspresi, aku tidak bisa meninggalkan mereka. Lagi pula, aku sudah melahirkan anak-anak mereka. Aku tidak bisa meninggalkan anak-anakku sendiri. Yang mulia juga seorang ibu. Aku yakin Anda bisa memahamiku. Anak-anak, Ratu Peri sangat terkejut. Kalian sudah melahirkan. Ya, saya sudah memiliki 6 anak. Ratu Peri mengira Huan hanya punya pasangan. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia sudah punya anak. Dari penampilannya, ia tidak terlihat seperti wanita yang sudah punya 6 anak. Jika seorang wanita memiliki anak, itu setara dengan memiliki hubungan darah. Rasa jijik Ratu Peri terhadap Huan muncul lagi. Dia sudah punya pasangan dan anak, tetapi dia masih ingin merayu putranya. Sungguh tidak tahu malu. Tetapi Murphy menyukai Huan. Betapapun kesalnya Ratu Peri, dia hanya bisa menahan rasa jijiknya agar putranya tetap hidup. Dia berkata-kata demi kata, tidak masalah jika kalian punya anak. Lagi pula, kalian dan Murphy masih muda. Kalian akan punya banyak anak di masa depan. Mengenai anak-anak kalian sebelumnya, anggap saja kalian tidak pernah punya anak. Maaf, tapi saya tidak setuju. Huan menolak tanpa ragu. Ratu Peri membanting cangkir ke meja dan berkata dengan marah, aku sudah menyerah dengan latar belakangmu. Jangan coba-coba. Saya tidak pernah berpikir ada yang salah dengan latar belakang saya. Begitu pula, saya tidak berpikir Anda berasal dari keluarga bangsawan. Ratu Peri mengangkat dagunya, tatapannya sombong. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Binatang buas terlahir hina dan kotor. Kau sama menjijikkannya dengan para peri malam. Jika bukan karena Murphy, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Dewa Peri. Jangan khawatir, aku hanya akan tinggal di sini selama 2 hari lagi. Aku akan segera pergi untuk selamanya. Kau tidak akan pernah melihatku lagi. Tidak masalah jika kau pergi, tapi Murphy harus tetap tinggal. Huan mencibir. Murphy bebas pergi kemanapun dia mau. Tak seorang pun boleh ikut campur. Aku ibunya. Jika aku ingin dia tinggal, dia harus tinggal. Ratu Peri berdiri dan menatapnya. Awalnya aku berencana untuk mengobrol denganmu.
Selama kau bersedia memutuskan hubungan dengan pasangan dan anak-anakmu, aku akan menoleransimu untuk tinggal bersama Murphy. Tapi sekarang tampaknya aku telah melebih-lebihkan toleransiku padamu. Aku harus menggunakan metode khusus untuk menghadapi binatang buas wanita yang tidak tahu terima kasih sepertimu. Bab 577. Ratu Peri memerintahkan, "Hai orang-orang, tangkap binatang betina ini." Keempat penjaga elf di luar segera bergegas masuk dan mengepung Huan-Huan. Huan-Huan berdiri. Dari kelihatannya, mereka akan benar-benar bertengkar. Kalau begitu, dia tidak perlu khawatir lagi. Dia mungkin bisa bertarung sepuasnya. Huan-Huan mengeluarkan busur silang kecilnya. Saat para penjaga menyerang, dia menarik pelatuk dan melepaskan tembakan. Para penjaga menghindar ke samping. Anak panah kecil itu melewati baju besi kulit mereka. Huan-Huan memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari kepungan. Ia menjambak rambut Ratu Peri dan mengarahkan panah kecil ke lehernya. "Jangan mendekat, atau aku akan membunuh ratumu." Para penjaga terdiam. Mereka takut bergerak dan hanya bisa menatap gerakan Huan-Huan. Sang Ratu Peri tidak menyangka binatang betina ini begitu berani hingga tega menyandera dirinya. "Jika kau menyakitiku, kau akan menjadi musuh seluruh suku elf. Para elf akan memburumu sampai ke ujung bumi." Huan-Huan mencibir. "Pokoknya, aku sudah bertengkar denganmu. Bahkan jika aku tidak menyerangmu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Aku sarankan kau berhenti menggertak. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu." Ratu Peri tampak tidak senang. "Apa kau pikir kau bisa melukaiku dengan busur panah kecil di tanganmu ini? Kalau begitu, mari kita coba." Huan-Huan menarik pelatuknya. Saat anak panah kecil itu hendak ditembakkan, Ratu Peri meraih pergelangan tangannya dan memutar busur silang kecil itu. Anak panah kecil itu meleset. Pada saat yang sama, keempat penjaga menerkam Huan-Huan. Tepat saat dia hendak ditangkap, tiba-tiba topi tengkorak itu melesat keluar. Kelopak bunganya yang berwarna merah muda dengan cepat berubah menjadi hitam pekat. Kelopak bunga itu terbuka lapis demi lapis, memperlihatkan taring-taring tajam. Topi itu hendak menggigit kepala penjaga terdekat. Penjaga itu menjerit kesakitan, sementara 3 orang lainnya segera menyelamatkannya. Huan-Huan memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari Ratu Peri. Dia segera mundur dan melompat keluar jendela. Melihat dia kabur, Ratu Peri berkata dengan penuh kebencian, "Kamu tidak bisa kabur." Dia keluar dari ruangan, merentangkan tangannya, dan melantunkan mantra dalam bahasa elf. Bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah kakinya. Bola-bola itu mengembun menjadi tanaman merambat emas panjang yang dengan cepat mengejar Huan-Huan. Ratu Peri memiliki kemampuan untuk mengendalikan roh tanaman. Bola cahaya emas ini adalah roh tanaman. Ketika mereka dipanggil, hal itu langsung membuat seluruh peri terkejut. Banyak peri keluar dari rumah mereka dan membelalakan mata mereka untuk melihat Ratu Peri melayang di udara. Rambut emasnya yang panjang berkibar di belakangnya, dan bola-bola cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, mengembun menjadi semakin banyak tanaman merambat emas. Huan-Huan berlari, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat melewati roh tumbuhan itu. Pergelangan kakinya terlilit oleh tanaman merambat emas, dan dia terjatuh ke tanah. Ratu Peri menatapnya, mata zamrudnya berkilauan dengan cahaya kemasan. "Binatang bodoh, kau akan membayar harga yang menyakitkan atas ketidakberdayaan dan kesombonganmu." Tanaman merambat emas melilit Huan-Huan dengan erat, mencegahnya bergerak. Baik teratai maupun Little Green tidak sebanding dengan roh-roh tanaman ini. Mereka tidak dapat membantu dan hanya bisa khawatir. Atas perintah Ratu, penjaga elf yang tak terhitung jumlahnya mengangkat busur mereka dan membidik Lin Huan-Huan. Selama Ratu Peri memberi perintah, Huan-Huan akan ditembak kesaringan. Dia tidak ingin mati. Dia masih berjuang mati-matian. Pada saat ini, Murphy tiba-tiba muncul. Dia memasang anak panah dan melepaskan ikatan tanaman merambat emas yang melilit Huan-Huan. Huan-Huan mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dan segera bangkit untuk mundur. Murphy menariknya mendekat dan bertanya dengan khawatir, "Apakah kamu terluka?" "Saya baik-baik saja." Ketika Ratu Peri melihat bahwa putranya benar-benar membantu binatang buas betina itu, dia menjadi semakin marah. "Murphy,
Apakah kamu benar-benar akan menentangku demi binatang buas betina ini? Murphy menatapnya. Ibu, aku sudah bilang kalau aku akan pergi bersama Huan-Huan. Ibu berjanji tidak akan membuat masalah lagi pada Huan-Huan. Kenapa ibu mengingkari janjimu? Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Aku ingin dia memperlakukanmu dengan sepenuh hati, tapi dia menolak. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Niat awal Ratu Peri adalah membuat Murphy terbangun dari khayalannya dan menimbulkan perselisihan antara dia dan Huan-Huan. Namun yang mengejutkannya, Murphy mengakui dengan sangat tenang, ya, dia tidak mencintaiku. Ratu Peri tidak dapat memahaminya. Jika kau tahu dia tidak mencintaimu, mengapa kau melawan para peri demi dia? Apa kau gila? Aku membawanya ke Gunung Dewa Peri, jadi aku harus mengirimnya kembali dengan selamat. Itulah prinsipku. Itu tidak ada hubungannya dengan perasaan. Lalu apakah kamu tahu bahwa begitu kamu meninggalkan Gunung Dewa Peri bersamanya, kamu tidak akan bisa kembali? Aku tahu. Murphy tenang. Tidak ada tempat untukku di tempat ini, dan aku juga tidak menyukainya. Lebih baik kita berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Perkataan putra Ratu Peri jelas menyentuh titik sensitifnya. Dia menatapnya dengan tak percaya. Aku melahirkanmu dengan susah payah dan melindungimu dari tekanan seluruh suku. Pada akhirnya, kau malah mengucapkan kata-kata pengkhianatan seperti itu. Apa kau masih peduli padaku? Aku tidak berbakti. Aku tidak akan mampu membalas budimu karena telah membesarkanku di masa depan. Jika kamu marah, kamu bisa memukulku dan memarahiku. Jika kamu masih belum melampiaskan amarahmu, kamu bisa mengambil nyawaku setelah aku mengirim Huan-Huan keluar dari Gunung Dewa Peri sebagai balasan atas kehidupan yang telah kamu berikan kepadaku. Kau membunuhku. Murphy meminta maaf, lalu meraih tangan Huan-Huan dan berbalik untuk berjalan menuruni gunung. Pada titik ini, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka sebaiknya pergi sekarang. Mengenai kertas, dia harus memikirkan cara lain di masa mendatang. Hati Ratu Peri menjadi dingin ketika dia melihat Murphy pergi dengan tegas tanpa menoleh ke belakang. Putra yang dibesarkannya dengan susah payah pergi begitu saja. Dialah satu-satunya keluarganya di dunia ini. Cahaya keemasan di mata Ratu Peri bersinar lebih terang. Pada saat yang sama, pola hitam di lehernya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia berteriak, "Murphy, berhenti!" Namun, Murphy tidak menoleh ke belakang. Sang Ratu Peri yang murka kehilangan akal sehatnya. Putranya yang tidak patuh harus diberi pelajaran. Tanaman merambat emas yang dipadatkan oleh roh tanaman menusuk Murphy. Murphy terkejut. Bahunya tertusuk tanaman merambat emas, dan darah berceceran. Mata Huan-Huan membelalak. Murphy. Dia segera meraih lengan Murphy dan mencabut tanaman merambat emas itu. Darah mengalir keluar dari lukanya, dan dalam sekejap mata, darah itu mengotori baju besi kulit di tubuhnya. Murphy menenangkan diri. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi menggenggam tangan Huan-Huan. "Ayo pergi." Huan-Huan melihat lukanya berdarah dan sangat khawatir. "Tapi kamu." "Aku baik-baik saja," sela Murphy, wajahnya pucat karena kehilangan darah. "Aku harus membawamu turun dari gunung. Itulah yang kujanjikan padamu. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu." Bab 578. Murphy memegang busur dengan satu tangan dan menarik Huan-Huan menuruni gunung dengan tangan lainnya. Darah menetes dari baju kulitnya hingga ke tanah, membentuk jejak darah yang berkelok-kelok di belakangnya. Ketika Ratu Peri melihat bahwa dia bersedia mati untuk membawa Huan-Huan pergi, kekecewaan dan rasa sakit menyelimuti dirinya. Dia tahu bahwa dia benar-benar kehilangan putranya kali ini. Stimulasi hebat itu hampir membuat Ratu Peri kehilangan kendali atas emosinya. Pola hitam di tubuhnya telah menyebar ke lengannya. Roh tanaman yang awalnya berwarna emas juga menjadi hitam setelah menyentuh lengannya. Ekspresi wajah Ratu Peri berubah drastis. Roh-roh tanaman ini sebenarnya tercemar dengan aura jahat. Dia menunduk dan menyadari bahwa lengannya dipenuhi pola-pola hitam. Pola-pola hitam ini memancarkan aura jahat yang mengerikan. Aura itu sangat mirip dengan aura Sol Devouring Fin. Kalau gini terus, dia pasti tercemar dan menjadi peri malam yang kotor. Sang Ratu Peri merasa ketakutan. Dia lebih baik mati daripada menjadi peri malam.
Ratu Peri berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya dan mengirim roh-roh tanaman kembali. Adapun roh-roh tanaman yang tercemar, ia menghancurkan mereka di tempat. Ia memerintahkan para pengawal peri untuk terus mengejar Murphy dan Lin Huan-Huan. Ia bergegas kembali ke istana sendirian. Dia melangkah ke dalam kamar, mengusir semua pelayan, dan mengunci pintu. Hanya Ratu Peri yang tersisa di seluruh ruangan itu. Dia menanggalkan pakaiannya dan berdiri di depan cermin. Dia menyadari bahwa tidak hanya lengan dan lehernya, tetapi juga dada dan punggungnya dipenuhi pola hitam. Pola hitam ini memancarkan aura jahat. Kalau begini terus, ketika pola-pola hitam merayapi sekujur tubuhnya, dia akan benar-benar berubah menjadi peri malam. Baru pada saat inilah sang Ratu Peri mengerti bahwa alasan mengapa tanaman pemakan jiwa tidak membunuhnya malam itu adalah karena ia ingin melihatnya bersembunyi dalam kegelapan dan menjadi salah satu peri malam yang kotor dan menjijikkan. Dia ingin melihatnya menderita. Betapa kejamnya. Ratu Peri menyilangkan lengannya dan terhuyung-huyung ke tanah. Dia masih cantik, tetapi wajahnya pucat. Sebagai Ratu para Peri, dia tercemar oleh kejahatan. Jika masalah ini menyebar, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya di kalangan peri di masa depan? Dia mencengkeram lengannya erat-erat dan menancapkannya ke dagingnya. Darah mengalir, tetapi dia tetap tidak bisa menghapus pola hitam itu. Oh tidak, dia tamat. Saat menuruni gunung, Murphy melangkah maju bersama Huan-Huan. Huan-Huan melihat luka di bahunya masih berdarah. Jika terus seperti ini, dia akan benar-benar mati kehabisan darah. Kita sudah menempuh perjalanan panjang. Mengapa kita tidak berhenti dan beristirahat? Murphy terengah-engah. Tidak, kita harus meninggalkan Gunung Dewa Peri secepatnya. Jika mereka menangkapmu, kau pasti akan diperlakukan sebagai orang sesat dan dieksekusi. Tapi lukamu serius. Kau harus membalut lukamu. Aku akan baik-baik saja. Tidak peduli bagaimana Huan-Huan membujuknya, Murphy menolak untuk berhenti dan beristirahat. Dia dengan keras kepala menarik Huan-Huan menuruni gunung. Mereka berjalan hampir sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, mereka akhirnya sampai di kaki gunung. Di depan tampak hutan berkabut. Murphy mengeluarkan buah hijau dan menyerahkannya kepada Huan-Huan. Makanlah. Huan-Huan baru saja memasukkannya ke mulutnya ketika dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang datang dari hutan berkabut. Karena ketakutan, dia berhenti sejenak dan segera melihat ke arah suara tersebut. Suara apa itu? Murphy menajamkan telinganya dan berhenti sejenak. Ketika mendengar suara gemuruh dari siapa, ekspresinya langsung berubah. Oh tidak, raksasa dan Govin sedang menyerang. Kupikir mereka tak bisa melewati hutan berkabut. Memang sulit bagi orang biasa untuk melewati hutan berkabut, tetapi bukan berarti mustahil. Suara mereka sangat jelas. Aku yakin mereka tidak jauh dari sini. Huan-Huan sangat cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita cari tempat sembunyi dulu. Baiklah. Mereka menemukan sebuah gua di dekat situ, dan Murphy serta Huan-Huan bersembunyi di dalamnya. Banyak tanaman merambat yang rimbun menjuntai dari pintu masuk gua, menutupi pemandangan di dalamnya. Sulit bagi orang luar untuk menemukan tempat ini. Huan-Huan mengeluarkan buah-buahan kering dan kain katun dari tempatnya dan membantu Murphy membersihkan lukanya. Dia mengolesi lukanya dengan buah-buahan kering yang telah dikunyah dan membalutnya menggunakan kain katun. Murphy bersandar ke dinding batu. Dia masih pucat, tetapi lukanya tidak sesakit sebelumnya. Huan-Huan melihat keluar melalui celah di antara tanaman merambat dan melihat sekelompok besar Govin bergegas keluar dari hutan berkabut. Mereka menunggangi tunggangan binatang buas dan bersenjata. Mereka agresif. Di belakang mereka ada banyak raksasa yang sangat tinggi. Setiap raksasa ini setinggi gunung kecil, lebih dari 10 meter. Otot mereka yang kuat membuat mereka kuat, dan kulit mereka yang tebal sangat kuat. Cakar dan gigi binatang buas biasa tidak dapat meninggalkan luka di tubuh mereka. Setiap kali mereka melangkah, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Ini adalah pertama kalinya Huan-Huan melihat raksasa. Matanya terbelalak. Raksasa setinggi itu pasti sangat merusak. Huan-Huan menoleh ke arah Murphy dan berbisik, para Govin dan raksasa telah menerobos garis pertahanan hutan berkabut dan maju ke atas gunung.
Mereka tampaknya berencana untuk menyerang para elf. Untungnya, mereka berangkat tepat waktu. Kalau tidak, mereka pasti sudah terlibat dalam pertempuran ini. Murphy berusaha keras untuk berdiri. Huan segera memeluknya. Kamu terluka. Kamu harus istirahat dengan baik. Jangan bergerak. Aku harus kembali, kata Murphy kata demi kata. Gunung Dewa Peri akan diserang. Aku harus kembali secepatnya dan memberitahu para peri untuk bersiap berperang. Bukankah kau bilang kau tidak akan kembali lagi di masa depan? Kenapa kau peduli dengan hidup mereka? Lagi pula, bukankah kau sudah memberitahu ibumu tentang ini sebelumnya? Dia menolak untuk percaya apa yang kau katakan. Kau sudah melakukan yang terbaik. Murphy menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orangku. Aku tidak bisa hanya melihat mereka dikepung dan tidak melakukan apapun. Tapi kamu masih terluka. Bisakah kamu berjalan? Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Huan benar-benar tidak bisa mencegahnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengambil keputusan. Kembalilah jika kau mau, tapi aku akan kembali bersamamu. Tidak, kau tidak bisa kembali. Terlalu berbahaya. Tapi kamu terluka. Kamu tidak bisa berjalan tanpa bantuan seseorang. Aku bisa jalan. Murphy menepis tangan wanita itu, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja sendirian. Tetaplah di sini dengan patuh. Setelah perang berakhir dan jika aku masih hidup, aku akan turun gunung untuk mencarimu. Namun jika aku tidak muncul, jangan terlalu bersedih. Aku akan meminta Paman Ciril untuk mengantarmu pergi. Huan menolak mendengarkan pengaturannya dan bersikeras untuk menemaninya. Murphy tidak berdaya. Jika kau terus memaksa, aku akan salah mengira kau menyukaiku lagi. Bab 579. Huan tersipu, tetapi dia tetap berkata dengan keras kepala, sekalipun kamu berkata begitu, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Baiklah kalau begitu. Murphy menyerah sambil mendesah panjang. Carikan aku sepotong kayu untuk dijadikan tongkat penyangga agar aku bisa berjalan lebih cepat. Huan berbalik dan melangkah beberapa langkah ke dalam gua. Ia menyadari bahwa ada tongkat kayu di tanah yang dapat digunakan sebagai tongkat penyangga. Dia membungkuk untuk mengambil tongkat kayu itu ketika bagian belakang lehernya tiba-tiba terasa sakit. Huan pingsan dan jatuh ke tanah. Murphy, yang berdiri di belakangnya, menarik tangannya. Ia mengangkat Huan dan meletakkannya di tempat yang bersih. Maafkan aku tidak bisa membahayakanmu. Aku terpaksa melakukannya. Aku harap kamu memaafkanku karena bersikap kasar. Huan menutup matanya dan tidak bergerak. Murphy mengangkat kerudungnya dan menatap wajah tidurnya yang tenang. Berpikir bahwa ia mungkin tidak akan pernah kembali dari perjalanan ini, ia menguatkan diri dan membungkuk untuk mencium keningnya. Hati-hati di jalan. Murphy berdiri, memegang busur dengan satu tangan, dan dengan tegas berbalik untuk berjalan keluar dari gua. Tanaman merambat itu jatuh lagi dan bergoyang lembut. Huan adalah satu-satunya yang tersisa di dalam gua itu. Murphy melewati para Goffin dan para raksasa dan mengambil jalan kecil ke atas gunung. Dia berlari secepat yang dia bisa. Luka di bahunya terbuka lagi, dan darah merembes melalui kapas. Ketika akhirnya tiba di kediaman para elf, dia melihat para elf sedang bertarung dengan para Goffin. Suasana menjadi sangat kacau. Karena gerakan mereka yang lambat, para raksasa tertinggal jauh di belakang. Mereka masih berada di tengah gunung dan bergegas mendekat. Jika mereka datang, tempat tinggal para elf kemungkinan besar akan hancur. Ratu Peri berdiri di titik tertinggi dan memimpin pertempuran. Di sampingnya, tanaman merambat emas yang terbentuk dari roh-roh tanaman yang tak terhitung jumlahnya melambai di udara. Karena kedatangan musuh yang tiba-tiba, para elf yang menjalani kehidupan nyaman seperti biasa menjadi lengah. Begitu perang dimulai, para elf kehilangan banyak orang. Ratu Peri kesakitan menyaksikan rakyatnya dibunuh. Dia tidak pernah menyangka para Goffin dan raksasa mampu melewati hutan berkabut dan menyerang Gunung Dewa Peri. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mendengarkan Murphy dan membuat persiapan terlebih dahulu. Dia tidak akan kehilangan begitu banyak anggota sukunya dengan sia-sia. Namun uang tidak dapat membeli pengetahuan.
Sang Ratu Peri hanya bisa menahan penyesalan di hatinya dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh musuh dan mengusir para Govin dan raksasa dari Gunung Dewa Peri. Pemimpin suku Govin, Norman, bergegas keluar dari pengepungan dengan tunggangan binatang buasnya dan menerkam Ratu Peri dengan agresif. Sang Ratu Peri segera mengendalikan roh-roh tanaman agar mengembun menjadi tanaman merambat emas yang melilitnya. Norman sangat kuat. Di bawah perlawanannya yang keras, tanaman merambat emas itu menunjukkan tanda-tanda akan runtuh kapan saja. Sang Ratu Peri tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan roh tanaman. Namun semakin sering ia melakukannya, semakin cepat pula pola hitam di tubuhnya menyebar. Sekarang pola hitam itu telah menyebar ke pinggangnya. Dia tidak berani menyentuh roh-roh tanaman itu, karena takut mereka akan menjadi hitam karenanya. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa menyembunyikan fakta bahwa dirinya sudah tercemar oleh aura jahat itu. Ratu Peri harus mengendalikan roh-roh tanaman dan berhati-hati untuk tidak menyentuhnya. Dalam pekerjaannya yang serba bisa, Norman memanfaatkannya. Norman melepaskan diri dari tanaman merambat emas dan melompat, menjatuhkan Ratu Peri ke tanah. Cakarnya yang tajam menancap di bahunya, dan darah hitam merembes keluar dari lukanya. Ekspresi Norman dan Ratu Peri berubah pada saat yang sama. Ratu Peri mengendalikan roh tanaman untuk menyapu dan melemparkannya keluar. Setelah Norman mendarat, dia berguling dan bangkit lagi. Dia menatap Ratu Peri dan tertawa keras. Aku tidak menyangka Ratu Peri, yang merasa memiliki garis keturunan paling mulia di benua Fajar, telah tercemar oleh aura jahat. Darah elf normal berwarna merah. Hanya darah elf malam yang berwarna hitam. Dia baru saja melihat Ratu Peri mengeluarkan darah hitam dengan matanya sendiri. Ratu Peri merasa jengkel. Diam kau. Roh-roh tanaman yang tak terhitung jumlahnya berkembang biak dengan gila-gilaan. Mereka berubah menjadi mulut berdarah dan menggigit Norman. Norman menaiki binatang buasnya dan mundur dengan cepat. Takut rahasianya terbongkar, Ratu Peri mengejar Norman dengan putus asa, ingin membungkamnya. Murphy memasang anak panah, mengarahkannya ke arah Norman yang berlari cepat, dan menembak. Anak panah itu meleset dari Norman, tetapi mengenai mata tunggangan di bawahnya. Tunggangan binatang buas itu meraung kesakitan dan mulai menyerang dengan ganas. Norman harus melompat ke tanah. Murphy melepaskan beberapa anak panah lagi berturut-turut, tetapi Norman berhasil menghindarinya. Namun, Norman juga tertahan olehnya dan tidak dapat mendekati Ratu Peri. Ratu Peri gembira melihat Murphy kembali. Namun, saat dia memikirkan pola-pola hitam di tubuhnya, kegembiraannya langsung memudar. Berkat bantuan Murphy, tekanan pada Ratu Peri pun berkurang. Ia akhirnya bisa membebaskan diri untuk menghadapi musuh-musuh lainnya. Para peri perlahan-lahan membalikkan keadaan. Tepat ketika situasi membaik, raksasa akhirnya tiba. Raksasa-raksasa tinggi itu menghentakkan kaki ke bawah, dan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang. Para elf terus menembakkan anak panah, yang menghujani mereka, tetapi anak panah tersebut tidak dapat menembus kulit tebal para raksasa itu. Para raksasa itu melangkah maju melawan hujan anak panah, menginjak-injak dan menghancurkan semua pohon dan rumah yang menghalangi jalan mereka. Para Govin menunggangi binatang buas dan mengikuti para raksasa untuk membunuh para elf. Darah berceceran di mana-mana, teriakan dan kutukan pun terdengar. Ratu Peri mengendalikan roh tanaman untuk mencoba menghentikan para raksasa. Bola-bola cahaya keemasan itu saling terkait menjadi penghalang pelindung di depan para raksasa. Namun, para raksasa itu sama sekali tidak takut. Mereka melangkah maju dan dengan kuat menerobos penghalang emas itu. Ekspresi wajah Ratu Peri berubah. Dia buru-buru mengendalikan roh tanaman agar berkumpul kembali. Akan tetapi, roh tanaman menolak mendengarkan panggilannya lagi. Tidak peduli seberapa keras dia memanggilnya, dia tidak bisa menghentikan roh tanaman itu pergi. Seorang peri di sampingnya tiba-tiba berseru, "Yang mulia, apa yang terjadi pada wajahmu?" Semua orang di dekatnya memandang Ratu Peri dan melihat wajahnya dipenuhi pola hitam. Kulitnya yang awalnya cerah kini berkilau abu-abu kehitaman, dan rambut panjangnya yang keemasan telah kehilangan kilaunya yang biasa. Milo bukan hanya seorang dukun, tetapi dia juga peri tertua di antara para peri.
Dia berpengetahuan luas. Begitu dia melihat Ratu Peri, dia langsung mengenalinya. Yang Mulia telah tercemar oleh aura jahat. Dia telah menjadi peri malam. Semua peri terkejut. Bahkan Murphy, yang baru saja menerobos pengepungan dan merasakan kehadiran Ratu Peri, tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ratu Peri menundukkan kepalanya dan melihat perubahan pada kulitnya. Tanpa sadar dia memeluk kepalanya dan berteriak putus asa, "Tidak, aku bukan peri malam. Aku tidak tercemar. Jangan lihat aku." Bab 580. Ratu Peri sangat bangga dengan status bangsawannya sebagai peri berdarah murni. Tetapi sekarang garis keturunan ini telah ternoda. Hal yang paling dibanggakannya telah hancur total. Dia merasakan dunia runtuh. Dia pun hancur. Ratu Peri menyerbu musuh dengan ganas. Sudut matanya berubah menjadi merah tua seperti hantu. Aura jahat berwarna hitam meletus dari tubuhnya, membentuk cakar hantu yang tak terhitung jumlahnya yang mencengkeram musuh. Setelah Govin di depan disentuh oleh cakar hantu, bercak-bercak hitam segera muncul di kulit mereka. Mereka yang terkena dampak lebih serius kehilangan akal di tempat dan menjadi monster. Melihat ini, Norman segera memerintahkan para Govin untuk mundur dan menyerang Ratu Peri dengan ketapel. Mereka membeli ketapel ini dengan harga tinggi dari para kurcaci di masa lalu. Mereka bisa menggunakannya hari ini. Darah mengalir dari dahi Ratu Peri setelah ia terhantam batu, tetapi ia tampaknya tidak menyadari rasa sakitnya. Ia terus tersenyum aneh dan ganas. Semakin gila dia, semakin kuat aura jahat yang keluar dari tubuhnya. Norman berteriak, "Terus lempar." Para elf lainnya tidak melangkah maju. Mereka hanya menyaksikan ratu yang dulunya paling dihormati itu dikepung oleh musuh. Tidak ada yang membantu. Murphy meminta mereka untuk membantu menyelamatkannya. Namun Milo berkata, "Dia bukan lagi ratu kita. Sekarang dia adalah peri malam yang kotor. Semua peri malam di dunia harus mati." Para elf lainnya pun setuju, si tua Milo benar. Para elf malam memang pantas mati. Bagi mereka, garis keturunan menentukan segalanya. Karena garis keturunannya kini ternoda, semua yang telah dilakukannya untuk para elf terhapus. Ratu Peri pernah menggunakan aturan ini untuk menghadapi orang-orang di sukunya yang secara tidak sengaja terkontaminasi dan menjadi peri malam. Sekarang aturan ini diterapkan padanya, itu bisa dianggap karma. Melihat yang lain tidak mau membantu, Murphy hanya bisa memasuki perkemahan musuh sendirian. Dia terus menarik busur dan menembakkan anak panah, membunuh musuh yang mengoperasikan ketapel. Melihat hal ini, Norman menunggangi binatang buas itu ke arah Murphy. Kedua belah pihak saling bertabrakan dengan hebatnya, menimbulkan percikan api yang berterbangan. Raksasa itu mengangkat batu besar dan menghancurkannya ke arah Ratu Peri. Ratu Peri segera mundur. Batu itu meleset. Namun, ketapel dikerahkan pada saat yang sama. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya menghantam Ratu Peri. Dia terus menghindar, tetapi pada akhirnya, dia tetap terkena beberapa kali. Dahinya terkena batu-batu itu, dan darah mengalir di dahinya. Ratu Peri semakin terluka. Dia masih tertawa. "Aku tidak tercemar. Aku bukan peri malam." Murphy tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dia menantang Lance. "Aku serahkan padamu." Mayatnya berpindah tangan, dan Lance muncul. Saat cakar tajam Norman menyapu, Lance menghilang seperti hantu. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Norman dan menekankan belati itu ke lehernya. Norman merasakan dingin di lehernya. Belati itu memotong tenggorokannya dan darah pun berceceran. Lance mundur, tatapannya dingin. Mata Norman membelalak tak percaya saat ia terjatuh ke tanah. Darah terus mengalir dari luka di lehernya, membentuk genangan darah yang menyilaukan di bawahnya. Tanpa memandangnya lagi, Lance menghilang lagi. Dia mendekati Ratu Peri tanpa bersuara, mencengkeram rambutnya, dan dengan kasar menyeretnya pergi. Lance berbeda dari Murphy. Murphy berusaha bersikap baik kepada Ratu Peri karena hubungan ibu dan anak mereka, tetapi Lance tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Dia hanya membencinya. Jika Murphy tidak bersikeras menyelamatkannya, Lance tidak akan menyerang sama sekali. Ia berharap wanita itu mati di medan perang. Lance menyeret Ratu Peri keluar dari medan perang seolah-olah dia adalah mangsa.
Dia melepaskan jarinya dan membiarkan Ratu Peri terjatuh ke tanah. Lance menyilangkan lengannya dan menatap Ratu Peri. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek. Tidak kusangka kau akan berakhir seperti ini. Dia paling membenci para Night Elf dalam hidupnya, tetapi kini, dia telah jatuh ke level Night Elf. Itu ironis. Para elf lain di sekitarnya mundur, tidak berani mendekati Lance. Di mata mereka, Lance tidak hanya kotor tetapi juga sangat berbahaya. Dulu, ada yang meremehkan latar belakang Lance dan mencoba menindasnya. Akhirnya, dia memotong urat tangan pria itu dan mengikatnya dengan tanaman merambat. Dia digantung di pohon besar selama sehari semalam. Akhirnya, orang itu dilumpuhkan olehnya. Karena itulah para elf secara kolektif mencari Ratu Elf dan meminta untuk mengusir Murphy dan Lance keluar dari Gunung Dewa Elf. Ratu Peri tidak dapat menahan tekanan itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat Murphy pergi. Murphy telah bepergian selama bertahun-tahun dan kebetulan bertemu Lin Huan, yang menjelaskan rangkaian peristiwa selanjutnya yang terjadi. Lance melirik para elf dan mencibir. Sekelompok sampah. Para peri marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Tanpa adanya Ratu Peri yang menghalangi, para raksasa tidak perlu takut lagi. Mereka melangkah maju dan menginjak semua musuh yang menghalangi jalan mereka. Norman terbunuh, dan para prajurit Goffin tidak memiliki pemimpin. Beberapa jenderal saling berebut komando. Terjadi pertikaian internal. Lance mengambil kesempatan untuk menyeret Ratu Peri ke atas gunung. Para elf yang tersisa saling memandang. Tanpa bimbingan Ratu Peri, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat para raksasa itu semakin dekat, si tua Milo yang terhormat berkata, "Ayo kita pergi ke puncak gunung dan memohon perlindungan pohon kehidupan." Memikirkan pohon kehidupan, semua orang menjadi bersemangat dan berlari menuju puncak gunung. Para elf itu sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggalkan para raksasa jauh di belakang. Lance adalah orang pertama yang mencapai puncak gunung. Ia meletakkan Ratu Peri di bawah pohon kehidupan. Ia memejamkan mata, dan ketika ia membukanya lagi, kekuasaan atas tubuhnya kembali berada di tangan Murphy. Murphy berjongkok dan memegang bahu Ratu Peri. Ratu Peri itu penuh luka. Ia tidak lagi memiliki keanggunan dan kecantikan seperti biasanya. Ia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tertawa sampai air matanya mengalir. Air matanya bercampur darah dan menjadi sangat kotor. Murphy menelepon ibunya beberapa kali. Entah karena pohon kehidupan atau karena panggilan putranya, Ratu Peri perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menatap Murphy di depannya dan berkata dengan suara serak, "Aku sudah selesai untuk." Murphy membantunya menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan membersihkan debu dari wajahnya. Dia menghiburnya dengan lembut, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika kamu menjadi peri malam, kamu akan tetap menjadi ibuku." "Tidak, aku tidak pantas menjadi ibumu. Semua Night Elf pantas mati, dan aku tidak terkecuali." Murphy tidak dapat meyakinkannya untuk menyetujui keberadaan para peri malam. Dia bahkan tidak mengizinkan Murphy menyentuhnya. "Aku kotor. Jangan sentuh aku. Aku akan mencemarimu." Murphy tampak tak berdaya. "Tidak bisakah kau mengatasinya?" Ratu Peri mengambil permata hijau dari tangannya. Ia menyentuh zamrud itu dengan penuh kerinduan, lalu memberikannya ke tangan Murphy. "Itu adalah jantung peri. Itu adalah tanda warisan dari Raja Peri. Selama kamu bisa mendapatkan pengakuannya, kamu bisa menjadi Raja Peri yang baru."